Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat sehingga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Si list absen yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup, sebaiknya kita bersama-sama berdoa. Baiklah, untuk mulai pembelajaran kita berdoa menurut percayaan kita pada masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Faizal Iman. Pada kegiatan pembelajaran daring ini, Ibu ingin kalian tetap semangat, tetap menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, sabun, dan menjaga jarak. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Materi kita hari ini itu tentang faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang apa? Interaksi kota dan desa. Ya kan ya yang tinggal di desa? Saya. Oke. Nah, Ibu ingin yang tinggal di desa kalian menjelaskan, kalian rasakan tinggal di desa itu seperti apa. Kemudian yang di daerah perkotaan, Ibu ingin kalian menyampaikan kondisi di kota itu seperti apa. Jauh dari perkotaan, Bu. Desa adalah tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian. Banyak polusi, Bu. Kepadatan penduduknya tinggi. Terus Sebagai pusat pemerintahan, ya, pendidikan. adanya pusat pendidikan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, gambar yang pertama dan yang kedua ini merupakan pemukiman yang ada di perkotaan. Yang kedua ini adalah salah satu pusat perdagangan yang ada di perkotaan. Yang selanjutnya ini tadi kan disebutkan kalau di pedesaan itu masyarakatnya mata pencahariannya sebagai petani. Di kota itu heterogen, Bu. Dan sebagai PNS, kantor. Kalau kita lihat berarti terdapat perbedaan antara wilayah desa dan wilayah perkotaan. Nah, perbedaan wilayah inilah yang mengakibatkan terjadinya interaksi antara desa dan kota. Ya, jadi kira-kira pengertian interaksi wilayah itu seperti apa? Interaksi wilayah adalah hubungan timbal balik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Banyak petani-petani yang menjual hasil panennya ke kota. Biasanya interaksi itu terjadi dalam bidang apa? Perdagangan, Bu. Ya, dalam bidang untuk memaksimalkan kemampuan kalian dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi interaksi desa dengan kota. Yuk, kita sama-sama menyimak video. Kita lihat bersama-sama. Baiklah anak-anak, sepertinya lokasi ini sangat tidak asing karena lokasinya yang dekat sekali dengan sekolah kita. Gak asing ya tempatnya ya. Pasar Ada Jatimulyo di dekat adalah kita. pasar yang terletak di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Pasar Jatimulyo merupakan pemasok bahan sayur mayur dan rempah-rempah ke luar kota yang mayoritas pembelinya berasal dari kota Bandar Lampung. Hal ini terlihat dari aktivitas bongkar muatan sayur mayur antara pedagang dan pembeli. Pasar Jatimulyo merupakan solusi bagi petani untuk menjual hasil panen karena merupakan salah satu pasar terbesar khususnya untuk menjual sayur mayur yang terdapat di Provinsi Lampung. Berdasarkan video yang sudah kalian lihat, kemudian kalian analisis kira-kira faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi desa Jatimulyo dengan kota Bandar Lampung itu apa? Di satu wilayah ada yang kelebihan sumber daya, di sisi lain kekurangan jenis sumber daya alam tersebut. Contohnya hasil pertanian. Pasar Jatimulyo adalah pasar pemasok sayur. Desa Jatimulyo yang memiliki lahan yang sangat luas dan mata pencaharian masyarakatnya mayoritas sebagai petani. Oleh karena itu, Desa Jatimulyo dijadikan sebagai pemasok sayur mayur. Sedangkan wilayah kota Bandar Lampung yang merupakan kota yang lahan pertaniannya sangat sempit karena sudah tergantikan oleh lahan industri, otomatis karena mereka membutuhkan sayur mayur, mereka akan mencari wilayah yang bisa memberikan pasokan sayur mayur bagi wilayah perkotaan. Berdasarkan video tadi, kita bisa melihat aksi itu bisa terjadi karena adanya beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota, menurut Ullman itu ada 3. Yang pertama, adanya regional complementary. Yang kedua, itu ada intervening opportunity, ada kemudahan pemindahan dalam ruang atau special transfer ability. Assalamualaikum Bu, saya izin bertanya, apa aja yang menjadi faktor terjadinya interaksi desa dan kota? Ini bagus ya. Yang lain coba ada yang bisa menjawab? Faktor yang mempengaruhi desa dan kota?
Ya, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi desa dan kota. Yang pertama, adanya hubungan saling melengkapi. Ya, setiap wilayah itu memiliki kemampuan atau ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. Oleh karena itu, terjadi interaksi antara dua wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, adanya hubungan saling berintervensi. Dan yang ketiga, itu kemudahan pemindahan dalam ruang. Ya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mendiskusikan dampak interaksi desa dan kota. Ya, silahkan diskusinya di WhatsApp. Selesai berdiskusi, Ibu ingin salah satu perwakilan dari kalian itu mempresentasikan hasil diskusi. Di desa terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak interaksi desa kota, dampak positif bagi kotanya itu bahan pangan penduduk perkotaan terpenuhi oleh pasokan dari desa berupa beras, sayur-sayur, buah-buahan. Terus dampak negatifnya yang dirasakan oleh kota itu meningkatnya pengangguran akibat datangnya penduduk desa ke kota tanpa keahlian atau keterampilan. Ya, sip, bagus. Jawabannya Dampak positif bagi desa, semakin kekurangan tenaga produktif. kenapa? Harus modernisasi merusak tata kehidupan tradisional masyarakat desa. Lahan pertanian semakin berkurang karena ekspansi bisnis penduduk desa dan kota. Ya. Pencemaran mulai banyak berkembang di desa. Ya. Di sini saya menjelaskan interaksi kota ke desa. Ya. Terdapat terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa. Masuknya iptek dan membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan desa seperti yang kita lihat pada Pasar Jatimulyo, ketika pagi dan sore hari jalur transportasi terlihat macet dan banyaknya polusi, serta berkurangnya lahan hijau untuk membangun perumahan. Jawabannya sudah sangat bagus sekali ya. Kesimpulannya itu faktor interaksinya itu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, adanya kesempatan untuk berintervensi, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Terus dampaknya itu bagi kota terpenuhinya daya alam sebagai bahan mentah atau bahan baku industri. Ya. Menghina kebutuhan pokok yang dihasilkan pedesaan. Belum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran dalam bentuk Google Form. Yang bisa kalian refleksikan dari kegiatan belajar hari ini apa? Bisa tahu dampak negatif dan dampak positifnya. Dengan mempelajari materi hari ini, jadi kita semakin paham ternyata wilayah kita itu membutuhkan wilayah lain terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk materi selanjutnya, pembangunan di desa dan di kota. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian memimpin doa. Untuk mengakhiri pada belajar hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Baiklah, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.